Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Kalau Ahmad Hosinuddin menjawab tantangan Luhut, saya yang menantang Luhut. Ayo sama saya, Edi Mulyadi. Kita diskusi bukan data, bukan angka tentang TKA. Tapi jangan empat mata. Ngapain empat mata? Emangnya kita bicara soal urusan Luhut, soal urusan Edi? Enggak. Emang kita bicara soal hartanya Luhut, perusahaan Luhut? Enggak. Kita bicara kebijakan pemerintah yang sekarang dikomandoi dia. Ayo kita buka data. Ayo. Dan jangan empat mata. Ngapain empat mata? Urusannya apa empat mata? Kita bicara persoalan publik, bicara kebijakan publik. Publik harus tahu. Empat mata. Orang akan mengatakan, oh si Edi bicara empat mata, 8-6 dia udah diselesaikan, diamankan, diguyur, disiram dan sebagainya. Tapi kalau terbuka di publik, kalau televisi mau menayangkan, monggo. Kalau nggak, para YouTuber kumpul semua tayangkan secara live dalam kanalnya masing-masing. Ada 5, 10, 100 YouTuber, ayo kita mainkan semuanya. Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada televisi yang disebut televisi mainstream. Kalau mereka mau bagus, kita buka semua, ayo. Dan satu lagi, saya akan datang di tempat yang netral, bukan di kantor Menko Maritim Investasi, di tempat netral. Dan satu lagi, selain itu, Luhut harus tampil sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh deputinya, oleh staf ahlinya, staf khususnya, no. Dia sendiri, karena dia yang bolak-balik memberi tantangan pada publik. Bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini? Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, maaf, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Itu satu. Nah setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swab dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi, dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Jadi prosedur ini ya kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya ada yang 8 hari, tergantung negaranya, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari. Nah kita melihat dari hasil studinya, dari negara-negara yang kita anggap cukup baik, itu kita berikan 8 hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Nah kembali ke soal ini. Betapa kita keselnya PPKM ketika kita dibatasi, nggak boleh lewat, nggak boleh keluar, harus di rumah saja ketika retrek. Kalau di rumah kami harus makan apa gitu kan. Itu data-data yang ada menunjukkan tenaga kerja asing dari Cina terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan yang dari Wuhan pun sebagai sumber awal penyebaran virus corona COVID-19 ini pun tetap datang. Data-datanya lengkap, banyak data lengkap. Tapi yang kita bikin, aduh, tambah kesel lagi. Bayangkan ada
bernama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, yang pasang badan sebagai pembela penjaga kepentingan RRC di negara kita. Yang terbaru, dia bukan pertama ngomong, tapi terbaru dia ngomong, Luhut minta jangan dipermasalahkan kedatangan TKA. Banyak berita seperti ini hari ini, ini berita tanggal 7, Rabu tanggal 7 Juli 2021, pukul 9.01 dinaikkan. Dan ada teman-teman lain, media lain yang menurunkan juga sebelum atau sudah jam-jam ini. Luhut marah karena kita mempersoalkan kedatangan TKA, ya. Dan itu disambut oleh teman kita juga, anak muda yang jadi wakil ketua DPR waktu itu, sekarang masih nggak ya, namanya Fadli John. Luhut minta TKA Cina tak diributkan. Fadli John, contoh arogansi kekuasaan. Nah, menurut Fadli, ini arogansi kekuasaan. Karena Luhut bolak-balik mengatakan orang-orang itu sudah memenuhi aturan, sudah ada surat vaksin, sudah ada negatif, apa segala macam dan sebagainya. Dan seperti gayung bersambut, pejabat-pejabat imigrasi pun mengatakan sudah memenuhi peraturan dan sebagainya. Dan kalaupun iya, mereka sudah divaksin, akan dikarantina sekian hari, 8 kalian lambo yao gitu loh, bahasa Jawa ya jadinya. Lambo yao, penguasa kita itu ada sedikit rasa apa nyebutnya ya, rasa tenggang rasa gitu, apalagi nyebutnya lebih pas ya, empati lah maksud saya gitu ya. Saudara sekalian, ini kembali ke soal TKA Cina. Di tengah situasi ya, suasana kebatinan seperti itu, Luhut minta kita jangan mempersoalkan kedatangan TKA Cina. Dan ini saya setuju banget dengan kata-kata Fadli. Ini arogansi kekuasaan yang luar biasa. Saya berkali-kali mengatakan, Luhut, wahai Luhut Binsar Panjaitan, siapapun kamu, siapapun Anda, selama kamu masih menjadi pegawai pemerintah, kamu adalah pelayan rakyat. Betapapun besar kekuasaan dan kewenanganmu, kamu adalah pelayan rakyat, dibayar oleh uang rakyat. Mungkin dia mengatakan, oh gaji saya nggak saya ambil, itu salah kamu. Itu salah kamu, kenapa nggak diambil? Tapi dengan posisi kamu itu, kamu diberi wewenang oleh mandat rakyat yang lewat presiden sebagai bos kamu, para menteri. Jadi wajar kalau rakyat memberikan respon kepada sikap kebijakan penguasa yang sebetulnya pelayan rakyat itu. Nggak usah marah. Datang, jangan ngomong kalau nggak paham. Datang ketemu saya. Kita diskusi 4 mata. Kenapa mesti 4 mata? Kalau Ahmad Hosinuddin menjawab tantangan Luhut, saya yang menantang Luhut. Ayo sama saya, Edi Mulyadi. Kita diskusi bukan data, bukan angka tentang TKA. Tapi jangan 4 mata. Ngapain 4 mata? Emangnya kita bicara soal urusan Luhut, soal urusan Edi? Enggak. Emang kita bicara soal hartanya Luhut, perusahaan Luhut? Enggak. Kita bicara kebijakan pemerintah yang sekarang dikomandoi dia. Ayo kita buka data, ayo. Dan jangan 4 mata, ngapain 4 mata? Urusannya apa 4 mata? Kita bicara persoalan publik, bicara kebijakan publik, publik harus tahu. 4 mata, orang akan mengatakan, oh si Edi bicara 4 mata, 8-6, dia udah diselesaikan, diamankan, diguyur, disiram, dan sebagainya. Tapi kalau terbuka di publik, kalau televisi mau menayangkan, monggo. Kalau nggak, para YouTuber kumpul semua, tayangkan secara live dalam kanalnya masing-masing. Ada 5, 10, 100 YouTuber, ayo kita mainkan semuanya. Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada televisi yang disebut televisi mainstream. Kalau mereka mau bagus, kita buka semua, ayo. Dan satu lagi, saya akan datang di tempat yang netral, bukan di kantor Menko Maritim Investasi, di tempat netral. Dan satu lagi, selain itu, Luhut harus tampil sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh deputinya, oleh staf ahlinya, staf khususnya. No, dia sendiri, karena dia yang bolak-balik memberi tantangan pada publik. Sekarang saya jawab, saya bukan menjawab tantangan, saya menantang Luhut. Edi Mulyadi menantang Luhut. Ayo, kita buka-bukaan. Ini TKA Cina betul-betul problem serius, bos. Anda selalu pasang badan. Jangan ngomong kalau nggak paham. Loh, kasih tahu kalau nggak paham, salahnya di mana. Jangan diomelin, jangan dilarang.
Nggak boleh ngelarang-larang. Orang mau kasih pendapat aja dilarang, kan gila. Emangnya pemerintah ngasih makan apa kepada rakyatnya saat ini? Nggak ada. Ngasih pendapat aja nggak boleh dilarang. Kalau mau jadi negara komunis, komunis sekalian. Rakyatnya di plester mulutnya, tapi kebutuhan dasarnya dipenuhi. Itu negara komunis. Kalau negara demokratis, negara liberal, rakyatnya boleh ngomong apa saja, tapi makan tanggung jawab sendiri. Kalau di Indonesia kan enggak. Rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, tapi makan suruh tanggung jawab sendiri. Kan gila ini. Komunis bukan, liberal kapitalis bukan, tapi semua keburukan dua kutub besar ini digabung di Indonesia. Rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, diancam undang-undang ITE segala macam terusnya. Tapi makan lo cari masing-masing urusan lo. Lo nggak mampu DL, derita lo. Ini nggak becus, nggak benar dong. Jadi sekali lagi saya ingatkan Luhut bin Sarpanjaitan, dengan segala hormat, saya ingin tetap menghormati Anda. Pertama karena dari usia Anda jauh lebih tua daripada saya. Saya hormati Anda sebagai orang tua, ya. Please, jangan lupa Anda pejabat pemerintah, pejabat publik, tugas Anda melayani publik. Jangan marah kalau publik memberikan koreksi, memberikan respon, memberikan apalagi kritik dan masukan. Jangan dilarang, jangan marah, jangan ikut ngomong kalau nggak paham. Kasih rakyat paham, supaya apa? Supaya bisa, oh begitu toh. Jangan cuma marah-marah aja. Ayo, sekali lagi di akhir YouTube podcast ini saya ingin, ayo kita diskusi debat terbuka, bukan empat mata, tentang TKA Cina, bagaimana mereka berbondong-bondong. Oh iya, saya punya video sebagai penutup sedikit ya. Ya Allah, saya lupa. Aduh, mana ini? Bagaimana seorang anggota dewan pun mau dibilang nggak ngerti masalah, kan gila. Bentar ya. Ini agak panjang tapi saya singkat saja. Ini namanya Rudi Masud dari fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur ya. Rudi Masud. Sebentar. Ini Anda mau bilang anggota dewan ini nggak ngerti juga. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah, yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nanti boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini
Di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini, sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Ini lihat guys, ini di Bandara Soekarno-Hatta ya. Cina semua ini, semua orang Cina. Nggak bisa bahasa Indonesia semua ini. Tuh, banyak bener. Banyak bener. Sampai belakang-belakang itu orang Cina semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Risno Arif dari Forum News Network. Kalangan DPR makin kritis terhadap pemerintah berkaitan dengan kedatangan tenaga kerja Cina. Apalagi kedatangan mereka dilakukan pada saat Indonesia melakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Ini merupakan sebuah fakta yang sangat ironis. Di saat pemerintah melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap warganya sendiri, tapi justru warga negara asing bebas melenggang begitu saja. Jika sebelumnya anggota DPR RI dari fraksi Golkar Rudi Masud yang menyoroti soal kedatangan para TKA Cina ini, kali ini seorang anggota DPR RI dari fraksi PKS, yakni Kurniasih Mufidayati. Dia menyatakan bahwa membiarkan TKA Cina masuk ke Indonesia sama dengan Indonesia mengimpor virus corona. Kedatangan warga negara asing, terutama TKA Cina di tengah situasi PPKM darurat ini memang menjadi isu yang sangat sensitif, dan kalau pemerintah tidak bisa mengelolanya dengan cara yang baik, itu bisa menjadi persoalan tersendiri, bisa menjadi ledakan bom waktu juga. Apalagi kemudian seperti disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan, mereka ini sudah memenuhi prosedur. Sementara temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh anggota DPR Rudi Masud kan menunjukkan hal yang sebaliknya. Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Itu satu. Nah setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swab dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi, dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Saya kira kita bisa memahami kekhawatiran dan kekesalan dari para anggota DPR ini. Dalam beberapa hari terakhir ini sejak pemerintah memberlakukan PPKM darurat, yakni tanggal 3 Juli kemarin, kita bisa mendapatkan banyak sekali video-video di lapangan bagaimana para petugas bersikap sangat keras terhadap warganya sendiri. Mereka memblokir jalan dan seolah tanpa kompromi. Sampai kemudian ada satu peristiwa yang sangat viral di media sosial, yakni ketika seorang anggota Pas Pampres diperlakukan dengan tidak baik oleh seorang petugas kepolisian di pintu penyekatan Jalan Dan Mogot di Jakarta Barat. Videonya viral dan kemudian menimbulkan kemarahan dari anggota Pas Pampres. Bukan hanya anggota rekan-rekan dari si anggota Pas Pampres yang diperlakukan tidak baik oleh polisi, tetapi secara kelembagaan Pas Pampres juga mempersoalkannya. Kasusnya dianggap selesai ketika Kapolres Jakarta Barat bersama dengan anggota Polri yang memperlakukan secara tidak baik seorang anggota Pas Pampres meminta maaf. Tetapi hal-hal semacam ini kan bisa menjadi isu sensitif karena kemudian melibatkan 2 institusi, yakni institusi kepolisian dengan TNI. Kan ini hubungan mereka ini meskipun dicoba didamaikan, ada kesan hubungan keduanya ini seperti Tom and Jerry. Polri kan sebelumnya seperti kita ketahui menjadi bagian dari ABRI waktu itu, yakni 4 angkatan, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta kepolisian, dan Polri pada waktu itu menjadi adik paling bungsu. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin di Dan Mogot itu bisa menjadi isu sensitif kalau tidak ditangani dengan sangat baik karena dianggap bahwa polisi setelah lepas dari TNI sekarang menjadi lebih arogan. Di tengah bangsa kita sedang menghadapi kehebohan yakni pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli lalu, diketahui ada 20 orang tenaga kerja dari Cina yang masuk ke Kota Makassar melalui Bandara Internasional Hasanuddin di Kota Makassar.
Mereka ini katanya sih akan bekerja di pabrik nikel di kawasan Bantaeng, Sulawesi Selatan. Media massa heboh memberitakannya, karena bagaimana mungkin di tengah PPKM darurat, warga negara sendiri dibatasi pergerakannya, warga negara Cina melenggang. Pada waktu itu imigrasi menjelaskan bahwa mereka akan bekerja di proyek-proyek strategis. Ya memang mereka bekerja di pabrik nikel. Ini kan kemudian bisa menjadi perdebatan strategis. Yang dimaksud strategis itu apa? Ini karena ini berkaitan dengan investasi asing, apalagi investasi Cina. Isu yang selama ini sangat sensitif di Indonesia. Menko Marinvest Luhut Panjaitan juga secara langsung memberikan penjelasannya dan minta agar para pengamat yang tidak tahu persoalan jangan bicara macam-macam. Isunya menjadi lebih ramai karena saat itu tidak lama kemudian beredar video dari Rudy Masud, anggota DPR RI dari Partai Golkar, dalam rapat kerja dengan Menko Ham Yasona Lawli. Dia mempersoalkan itu. Peristiwanya sebenarnya terjadi beberapa pekan sebelumnya, tetapi masih sangat relevan karena itu videonya itu menjadi viral. Izin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja ya. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia. Ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Apa yang disampaikan oleh Rudy Masud ini bukan hal yang ada-ada. Dia bukan orang biasa, dia menyampaikan di forum resmi di DPR dan itu merupakan pengalaman sendiri. Soal-soal ini kan harus ditangani oleh pemerintah dengan sangat baik. Apabila tidak ditangani dengan baik, itu bisa menjadi persoalan yang serius. Dari data yang dilansir oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dalam sebulan terakhir, yakni 1 Juni sampai tanggal 6 Juli, artinya sudah berlaku PPKM darurat, itu masuk sebanyak 24.000 lebih warga negara asing, dan mayoritas itu ternyata berasal dari Cina. Dari 24.000 warga negara asing yang masuk ke Indonesia, 5.000 orang diantaranya itu berasal dari Cina. Jadi sekitar 21,6%. Ini kan jumlah yang sangat besar. Dengan banyaknya TKA Cina yang masuk ke Indonesia ini, kita tidak mengherankan kalau kita mendapati berbagai video viral yang diambil oleh warga menunjukkan kedatangan TKA Cina baik di Bandara
Soekarno-Hatta maupun di beberapa bandara di daerah-daerah tujuan seperti di Makassar dan juga di Kendari. Ini lihat guys, ini di Bandara Soekarno-Hatta ya. Cina semua ini, semua orang Cina. Nggak bisa bahasa Indonesia semua ini. Tuh, banyak bener. Banyak bener. Sampai belakang-belakang itu orang Cina semua. Nggak tahu ya ini mau kerja atau dia tour atau apa, tapi kan sekarang lagi musim pandemi, masa ya iya. Bener, banyak betul ini. Banyaknya tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia inilah yang dipersoalkan oleh Kurniasih Mufidayati, anggota dari fraksi PKS. Dia minta agar pemerintah bertindak adil, tidak justru malah mendiskriminasi bangsa sendiri. Sangat ironis bila rakyat kita sendiri diminta untuk diam di rumah, tidak boleh kemana-mana, mau kemana-mana juga susah karena mengalami penyekatan, tapi justru warga negara asing, khususnya TKA Cina, seperti terkesan sangat dilindungi dan dibela oleh pemerintah. Melihat angka COVID yang dari hari ke hari terus meningkat ini, kemarin pada hari Kamis angkanya melonjak sampai 38.000 lebih kasus baru, kita tuh sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengetatan aktivitas warga. Seperti kita ketahui, penularan COVID terjadi hanya dengan membatasi pergerakan manusia, maka potensi penularan COVID itu bisa kita tekan. Tapi kan namanya manusia itu semua manusia sama, bukan hanya warga negara Indonesia, justru warga negara Cina yang jadi persoalan. Karena kita tahu kan, COVID awal mulanya berasal dari Cina. Jadi sekali lagi kalau ada kedatangan TKA yang dari Cina itu sensitif. Ada dua hal. Pertama, soal virus COVID ini sendiri tadinya berasal dari Cina, dari kota Wuhan. Kedua, isu TKA Cina memang jadi isu yang sangat sensitif di dalam negeri saat ini. Karena itu, kalau pemerintah mau melakukan pengetatan, mau program ini berhasil, perintah-perintahnya ditaati oleh warga dan angka COVID bisa kita tekan, setidaknya ada dua syarat. Pertama, harus ada perlakuan yang adil. Jadi pengetatan tidak hanya dilakukan kepada bangsa sendiri, kepada rakyat Indonesia, tapi juga kepada para warga negara asing, khususnya TKA dari Cina. Dan kedua, saya pastikan pemerintah akan mendapat dukungan, bahkan sampai kalau harus melakukan lockdown total. Syaratnya, semua kebutuhan warganya dijamin. Bagaimana mungkin mereka tidak boleh kemana-mana, pergerakannya dibatasi, tetapi kehidupan mereka sehari-hari itu tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah mesti ingat bahwa mayoritas dari rakyat kita ini sekarang hidupnya masih subsisten. Hidup dari hari ke hari. Dia bekerja hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau di satu sisi mereka dibatasi, mereka tidak boleh bergerak kemana-mana, sementara mereka dengan melihat dengan mata telanjang, di media sosial beredar warawiri tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia, ini betul-betul merupakan sebuah ironi. Dan kalau tidak ditangani dengan sangat baik, ini bisa menjadi ledakan sosial yang tidak kita inginkan. Saya Semenaris, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.